يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول محمد صلى الله عليه وسلم بسنة النبيين. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hari ini kami dapat informasi ada edaran dari guru kita Ustaz Mashkur, namun beliau nampaknya terhalang karena beliau umroh ya. Jadi kami mengganti sementara waktu dan kami berterima kasih atas waktu yang diberikan kami, kesempatan yang diberikan kami oleh DKM, dan kami juga berterima kasih kepada para jamaah yang berkenan duduk ya dalam rangka itikaf mungkin ya, kayak nanti syuruk. Semoga saja kita dapat pahala umroh gitu ya, amal gitu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk niat itikafnya ya, para jamaah sekalian, sampai nanti waktu syuruk tiba dan kita sholat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang memang masalah muamalah, terutama muamalah harta itu tidak begitu menarik, bahkan sebagian orang itu tidak begitu tertarik gitu ya, karena nanti pertama bahasannya memang bikin orang itu seakan-akan lebih sempit hidupnya, karena semakin tahu semakin banyak yang haram, pandangannya begitu ya. Kalau pembahasan masalah kunci-kunci surga, pembahasan masalah ukhrawi saja, akhirat saja, orang senang gitu ya, dan semangat sebagai pelarian atas masalah di dunia yang belum bisa dibereskan mungkin begitu. Yang berikutnya adalah sebagai bentuk kalau di dunianya ini dia nakal, jahat, saya mau ambil kajian Ustaz itu supaya saya selamat. Nah, dalam artian dia tetap berlaku yang sama ya, untuk masalah duniawi, tapi dia pisahkan dua gini. Nah, intinya ibadah untuk surga ya, surga di akhirat, kemudian untuk dunia dia bebas. Nah, jadi kadang-kadang begitu. Maka di sini kan judulnya para jamaah sekalian, hubungan antara akidah dan muamalah. Karena Allah Ta'ala para jamaah sekalian tidak berbanding lurus antara seperti yang kami singgung di khutbah pada beberapa hari yang lalu ya, bahwasanya jumlah mayoritas kaum muslimin di Indonesia harusnya berbanding lurus dengan akhlak dan takwaannya, harusnya begitu. Tapi dari sisi disiplin, ketertiban umum malah tidak sesuai dengan negara-negara kafir, bahkan tanda kutip ya, kedisiplinan, kemudian taatan hukum dan yang lainnya. Berarti kan memang di Indonesia ini, maaf para jamaah sekalian, dipisahkan antara akidah dan muamalah. Ini fakta. Mau yang ngaji ataupun yang ngaji sunnah ataupun ngaji
istilah dalam masalah muamalah, ada di bagian ngaji ada istilah afwan akhi. Itu karena dipisahkan antara pembahasan tauhid yang 3 dengan masalah utang piutang. Apalagi kalau orang yang tidak ngaji lebih parah lagi. Makanya korupsi dan lain-lain itu mulai terjerat dari semua lini kehidupan. Ini sebab kenapa kita perjalanan sekalian. Ini sebab kenapa kami minta izin untuk membahas masalah ini. Seakan-akan terpisah, gitu ya. Bahkan di tingkat pesantren pun, ya suatu saat saya mendengar pesantren yang katakan nggak semua pesantren ya, pesantren sunnah itu pembulian itu terjadi, ya parah gitu. Anaknya ustadz membuli anaknya, anak bukan ustadz, dan seakan-akan anaknya ustadz itu tanda kutip kebal hukum. Ini yang sunnah. Maka saya bingung mencari perjalanan sekarang di mana lagi dapat harapan itu, ya, dapat harapan kebaikan, meskipun jelas keadaan kita lebih ringan dibanding zaman Nabi, ya, dalam artian ujiannya lebih berat zaman Nabi. Tapi tentu harapan kita adalah perbaikan menyeluruh, gitu para jemaah sekalian. Ya, ketika kritik sosial ini disampaikan, bukan berarti kita putus asa, tidak. Tapi maksudnya adalah kita memperbaiki diri. Soalnya saya katakan sekali lagi, karena kalau pembahasan masalah janji surga, ancaman neraka, banyak gitu ya. Saya kasih peta ya, yang kira-kira kajian ulama apa, kajian yang ustaz yang terkenal dan dia suka ngelawak misalnya, itu kami ya, seperti stand-up komedi gitu ya, atau kajian yang masalah tauhid gitu ya, tauhid murni, bagus itu ya, bagus. Cuma kalau dibandingkan dengan yang muamalah itu berbeda. Ya, sekali lagi saya sampaikan tadi ya, karena Allah Ta'ala ya, mungkin itu salah satu saya katakan, tapi mungkin gitu ya, karena pembahasan masalah tauhid itu pembahasan yang tidak mengotak-atik perbuatan seseorang, pekerjaan seseorang, ya. Pokoknya yang penting ibadah, sholat, baca wirid. Nah, ini bagian orang ngaji. Bagian anak ngaji sama juga. Kita lihat isi kajiannya adalah sholawatan saja, ya, tidak sholawat dan lain-lain. Akhirnya nggak ada perbaikan, ya. Bukan berarti sholawat tidak ada faedahnya, tidak. Tapi kalau isi dulu, dan kita bisa melihat efeknya sampai sekarang para jamaah sekalian, pemisahan antara agama dan negara, begitu ya. Urusan masjid agama di masjid saja, di luar masjid adalah urusan yang lain gitu. Itu bukan berarti sekali lagi maksud kami adalah akan menggulingkan pemerintahan, tidak ada begitu maksudnya, pada sekali. Ini juga menjadi catatan masalah revolusi mental yang digaungkan tanpa ada unsur agama di situ. Ya, hasilnya tidak maksimal, itu ya para sekalian. Seperti kasus terakhir, seorang anak menusuk bapaknya dan neneknya. Mungkin psikolog dikatakan agak membingungkan kasus ini, karena dari sisi ekonomi dia adalah orang yang bukan orang yang menengah ke bawah atau yang tertekan. Juga disebutkan bahwasanya dia bukan termasuk orang yang dibully atau membuli, ya. Akhirnya sampai peristiwa ini membuat sebagian orang tua itu kalau malam mengunci, menggembok pintunya malam karena khawatir ditusuk oleh anaknya, ya. Maka di antara sebabnya Allah Ta'ala itu karena apa? Kalau ada
hati-hati, gitu ya. Terutama di masa sekarang, orang tua itu apa jamaah sekalian, ya nggak sedikit ya menekan anaknya untuk mengikuti metode pendidikan yang akhirnya membuat anak itu tertekan. Ya karena memang sekolahnya itu. Coba dibandingkan para jamaah ketika zaman kita dulu masih kecil sama sekarang, kurikulumnya berbeda jauh, gitu ya. Ya sampai misalnya maaf ya, masalah matematika, masalah anaknya sekolahnya sampai sebelum PAUD mungkin ada sekolahnya dulu gitu, sampai segitunya. Berat banget itu anak sekarang ya, sangat disayangkan. Dan semuanya didesain untuk menjadi pegawai, bukan menjadi entrepreneur, menjadi babu dalam tanda kutip, ya, untuk orang-orang yang memang desain menjadi entrepreneur. Ini semua adalah background kenapa kita milih ini di antara jemaah sekalian. Ini nanti pertanyaan yang bisa berkenaan masalah muamalah. Kalau kami tahu jawabannya insya Allah, kalau belum tahu maka kami di sini untuk mencari jawabannya. Jadi para jemaah sekalian, assalamualaikum. Jadi ini jelas ya, mau dimanapun dia sedikit orang misalkan antara akidah dan muamalah. Muslim, tapi masalah muamalah masalah lain, gitu ya, masalah yang lain gitu. Bahkan sekali lagi pada jemaah sekalian, assalamualaikum. Ya harapan kita tentunya ada perbaikan. Baik, langsung saja. Jadi hubungan antara akidah dan muamalah, terutama muamalah harta, ya, ekonomi, itu cukup erat pada jemaah sekalian. Karena yang pertama, akidah sebagai landasan niat dan keikhlasan dalam muamalah. Ini pertama, akidah yang benar itu sebagai landasan niat dan keikhlasan dalam muamalah. Maksudnya bagaimana? Akidah itu menanamkan keyakinan bahwa semua amal perbuatan itu dilakukan karena Allah semata. Ya, jadi semua amal perbuatan itu dilakukan untuk Allah. Ini termasuk dalam aspek muamalah seperti perdagangan, motor dan lainnya. Jadi ketika kita berdagang, niat kita itu di samping untuk mencari uang, kita niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi maaf saja, berarti bukan hanya saat mau sholat kita ikhlas, tapi mau ibadah, mau berdagang pun kita ikhlas lillahi ta'ala. Maksud gimana maksudnya? Ya ikhlas karena ini kan ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, ini tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh, kok bisa begitu? Karena dalilnya surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, Allah semesta alam. Ya. Dalam hadis yang sering kita dengar para jemaah sekalian, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa man kana fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi implikasi dalam masalah ekonomi adalah setiap transaksi ekonomi harus dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, tanpa niat menipu atau merugikan pihak lain. Karena seorang muslim yakin bahwa Allah selalu mengawasi. Ya. Jadi ini efek dari kaidah pertama ini. Kalau ini bisa kita laksanakan para jemaah sekalian, dan maaf saja, maka proyek-proyek yang dilakukan atau
oleh sebagian ya orang yang mungkin dikenal sebagai pemuka agama, itu niatnya adalah lillahi ta'ala ya. Jadi bukan untuk apa? Bukan untuk sifatnya nama, bukan untuk kepentingan pribadi saja, itu ya Pak. Yang kedua, akidah membentuk kejujuran dan integritas dalam muamalah. Akidah membentuk kejujuran dan integritas dalam muamalah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah keimanan kepada Allah, menciptakan rasa takut kepada Allah, dan keyakinan bahwa perhitungan akan dilakukan di akhirat. Karena lagi keimanan kepada Allah, menciptakan rasa takut kepada Allah, dan keyakinan bahwa perhitungan akan dilakukan di akhirat. Hal ini mendorong seorang muslim untuk berlaku jujur dalam interaksi sosial maupun ekonomi. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 188. Al-Baqarah 188, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ya, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi, dalilnya yang artinya adalah pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi dan orang yang jujur dan para syuhada di hari kiamat. Implikasi dalam muamalah ekonomi, pedagang muslim harus menghindari kecurangan, penipuan, dan manipulasi harga. Pedagang muslim harus menghindari kecurangan, penipuan, dan manipulasi harga. Jika kami terangkan sedikit pada jamaah sekalian, jadi sebenarnya bukan hanya para pedagang, ya, semua masih pedagang yang komoditas. Setiap orang itu pada jamaah sekalian ada yang berdagang barang dan ada yang berdagang jasa. Pegawai ASN, aparatur sipil negara, polisi, tentara yang lain itu di antara bentuk akadnya adalah akad sewa menyewa atau menjual jasa. Jadi jangan sampai kita salah paham di sini ya, pada masalah. Oh, ini khusus bagi orang yang berdagang, berjualan barang, tidak. Orang yang berjualan jasa pun, ya dia harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Ya, menjadi seorang ASN misalnya, ya dia melayani sesuai dengan apa SOP yang ada. Ya, jangan sampai apa dia melayani kalau ada izinnya saja. Dia melayani kalau itu ada perintah atasannya saja. Dia melayani kalau sudah viral, kalau nggak viral dan layani. Nah ini maaf saja, tapi kan tidak sesuai gitu ya, berjalan dengan kaidah yang kita bahas sebelumnya ya, nomor 2 ini. Ya. Berikutnya para jamaah sekalian, akidah yang benar melarang riba, gharar, dan praktek ekonomi yang dolim. Akidah yang benar melarang riba, gharar, dan praktek ekonomi yang dolim. Jadi akidah yang benar itu meyakinkan seorang muslim bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki hikmah dan bertujuan untuk menjaga keadilan serta menghindari eksploitasi. Jadi akidah itu meyakinkan seorang muslim bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki hikmah dan bertujuan untuk menjaga keadilan serta menghindari eksploitasi. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Kemudian surat Al-Imran 130. Jadi akidah yang kita, kalau kita punya akidah yang benar, maka apa contoh yang misalnya, contohnya gini,
Allah kan menerangkan dalam satu hadis qudsi ya, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling mendolimi, ya. Maka jangan kalian saling mendolimi, ya. Maka di sini para jemaah sekalian, berarti lawan dari dolim itu adil. Allah itu adil dan otomatis di sini semua syariat Allah yang berkenaan dengan ekonomi secara khusus itu harapannya tujuannya untuk menerapkan keadilan di semua pihak, gitu ya para jemaah sekalian. Assalamualaikum. Tidak boleh ada kerugian, tidak boleh ada suatu syariat atau suatu aturan yang tujuannya untuk merugikan salah satu pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, penjual barang, penjual jasa, atau pembeli barang, pembeli jasa. Ya, semuanya apa? Hukum asalnya dibikin untuk keadilan. Ya, coba kita kasih contoh pada jemaah sekalian. Contohnya misalnya dalam suatu hadis itu kan dilarang kita itu menyewakan bekerja sama dalam penanaman tanaman yang dibagi antara investor sama pelaku usaha, pelaku petani. Kalau bisa ditentukannya kebun yang sebelah kiri itu hak saya kalau berhasil, yang sebelah kanan hak kamu. Ya. Maka nanti kalau misalnya yang kiri itu panen bagus, yang kanan panennya nggak bagus, yang beruntung adalah investor, ya, pelaku usaha rugi. Kalau yang kiri yang bagus, ya, kemudian yang kanan nggak bagus, maka bisa jadi yang rugi adalah investor dan petani yang untung. Ya, kalau kita dalam syariat kita kalau bisnis itu pada mas kalian ya sama rata gitu, nanti yang mana di semua dikalkulasi kemudian persentase dibagi secara merata. Sama juga ada di kalangan kita, kalau ada investor sapi, kemudian ada peternak yang bertugas untuk mengembangbiakkan, ya. Maaf saja pada mas kalian, ada yang mengatakan anak pertama buat saya, anak kedua buat kamu. Nah, kalau ternyata anak pertama, ya ini sudah ditentukan, kemudian mati, anak kedua sehat, ya salah satu pihak rugi. Ya, maka Islam begitu. Islam berusaha untuk memberikan ya sesuatu yang diharapkan ada rasa keadilan di sana. Itu pada mas sekali. Berikutnya pada mas sekali, Assalamualaikum. Ya. Yang keempat, akidah menanamkan kesadaran akan kewajiban sosial dalam ekonomi. Akidah menanamkan kesadaran akan kewajiban sosial dalam ekonomi. Maksudnya bagaimana? Akidah Islam mendorong umatnya untuk saling bantu dan berbagi, terutama melalui kewajiban zakat seperti zakat dan anjuran sedekah. Dalilnya adalah surah Al-Dariyat ayat 19. Ya, Al-Dariyat ayat 19. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang minta dan yang tidak mendapatkan bagian. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Ya. Kemudian kalau kita melihat pada masalah yang berarti ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh ada orang itu yang sifatnya sejahtera sendiri. Ya, harus apa? Harus ya, kita ingat bahwasanya kita hidup bersama-sama. Berarti kita tidak memberikan sedikit apa yang kita miliki atau sebagian yang kita miliki untuk mereka. Ya. Namun sekali lagi para jemaah sekalian, jangankan begitu.
kalau kita melihat dalam Al-Quran itu ya, dalam masalah warisan, kalau ada ahli waris yang tidak dapat warisan, itu kalau perlu ketika pembagian warisan terjadi mereka juga diberi gitu. Ya. Tapi terkadang ya para jamaah sekalian, terkadang sih maaf saja gitu. Sebagian kaum muslimin itu menentang Allah dalam masalah pembagian warisan. Ini agak kita pergi jauh sedikit ya, tapi ini penting. Yaitu apa? Orang tua itu suka langsung menentukan, udah daripada ribut, udah bagi rata aja ya nanti ya. Kalau bapak meninggal, ibu meninggal, bagi rata aja, gitu. Ini harta ini. Atau, sudah bagi kamu dapat rumah, kamu dapat tanah, kamu begini cari itu. Nanti pelaksananya setelah bapak nggak ada, ya. Pelaksanaan itu maksudnya adalah eksekusinya. Kami cukup heran pada jemaah sekalian. Ini bukan 1-2 orang, tidak sedikit seperti itu orang tua. Karena mereka khawatir anak-anaknya itu bertengkar, maka mereka melakukan pembagian yang tidak sama dengan apa yang Allah bagi. Ya. Jadi mereka sengaja bikin aturan, baik itu melalui notas ataupun tidak, yang di situ mereka jelas-jelas melangkahi apa yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Allah menyebutkan misalnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Allah berpesan kepada kalian, pada anak kalian, bahwasanya pembagian harta untuk anak laki-laki itu 2 kali anak perempuan misalnya, begitu. Ya, ini contoh. Tapi bisa mengatakan supaya tidak bertengkar. Maksudnya bagaimana? Apakah ini agama patriarki, mendahulukan laki-laki, mengutamakan laki-laki? Tidak seperti itu sebenarnya pada jemaah sekalian. Hasil akhir bisa jadi sama rata ketika pembagian warisan, itu tidak masalah, gitu ya. Tapi di awal itu dibiarkan dulu pembagian syariah itu terjadi, pembagian syariah. Nanti ternyata misalnya seorang laki-laki kayaknya kasihan deh saudari saya, yaudah saya bagi bagian saya kepada saudari saya, itu nggak ada masalah gitu. Tapi biarkanlah dulu, ya, biarkanlah dulu saya itu terjadi, jangan langsung dipotong dari awalnya, ya. Seakan-akan apa? Seakan-akan hukum Allah itu tidak adil begitu. Seakan-akan Allah itu nggak ngerti. Seakan-akan Allah itu tidak paham maslahat. Ya, jadi kan jadi masalah pada jamaah sekalian. Ya, padahal tentu kita, ya Allah jelas lebih paham ya pada jamaah sekalian tentang masalah itu. Karena apa? Ya karena laki-laki dalam Islam itu kewajibannya banyak. Bahkan istilahnya para jamaah sekalian, saat dia muda, dia bekerja, uangnya untuk siapa? Untuk orang tuanya. Saat dia menikah, uangnya untuk siapa? Untuk anak istri dan orang tuanya. Gitu ya. Istilahnya anak laki-laki atau laki-laki itu, kalau yang benar ya para jamaah sekalian, itu tidak ada waktu istirahatnya. Dia akan terus bekerja untuk orang lain. Gitu ya. Dia akan terus bekerja untuk orang lain. Sedangkan wanita itu pada jamaah sekalian, ya kalau dia bekerja, uangnya untuk dia sendiri. Ya kalau dia punya orang tua, ya uangnya ya dia berikan untuk orang tua dalam rangka untuk berbakti. Ya, kalau seseorang itu anak laki-laki ada, anak perempuan ada, sebenarnya yang berkewajiban untuk ngasih makan orang tua siapa? Ya semuanya kalau mampu ya kalau jemaah sekalian. Tapi kalau seorang wanita itu biasanya mungkin dia menjadi istri dan dia tidak bekerja, ya tentu yang laki-laki gitu. Dan
sebagian bekerja. Itu. Maka kalau sebagian orang salah paham dan mengartikan bahwasanya ya sudah gitu ya, pokoknya sama saja. Akhirnya si laki-laki berkekurangan untuk ngasih makan orang tuanya atau ngasih makan anak istrinya gitu. Dalam untuk masalah warisan ini, ya. Tapi kalau dalam masalah hadiah, nggak ada masalah ya pada mas sekalian. Sebagian mengatakan tidak masalah, sama rata. Hadiah atau hibah ke anak itu tidak masalah kalau apa? Sama rata, ya. Jadi dengan catatan hadiah itu diberikan sudah serah terimanya sudah diberikan saat hidup. Ya. Tapi kadang-kadang para jamaah sekalian intinya adalah pertanyaan-pertanyaan ke kami itu sering gitu kan, masalah hibah dan wasiat serta warisan ini. Ya. Terlebih kita sering mendengar ya kalau ada masjid umumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, berarti ada pembagian warisan dan kadang-kadang malah ada sampai, maaf ya para jamaah sekalian, saudara itu saling bawa pedang begitu. Ya, ini kemarin ada berita, maaf saja, dia sudah niat saling membunuh gitu ya. Naudzubillah, naudzubillah. Maka sebagai orang tua para jamaah sekalian, anak-anak itu harus dididik mengerti ilmu waris, paling tidak berkenaan dengan kasus keluarga pribadi. Itu minimal ya. Jadi kalau misalnya bapak meninggal, nah nih, lihat nih ya, pembagiannya begini, kamu segini, ya, mama segini, ya, saudarimu segini. Itu harus kasih tahu, ya, harus kasih tahu, ya, jangan diberitahu masalah penghitungan matematika yang mendasar, mendalam, tapi masalah waris tidak diajarkan. Padahal itu lebih sederhana daripada matematika yang mendalam itu. Ya harus nih pada masa sebelum apa harus diajarkan. Ya, kepada istri juga sama, kepada meskipun ya bukan berarti suami pasti meninggal duluan, tidak. Ya. Tapi apa yang penting masing-masing orang itu tahu, ya, masing-masing orang itu tahu dalam keluarga itu yang terjadi bagaimana kalau ada yang meninggal. Itu para jamaah sekalian. Jadi berarti sekarang kita harus tahu nih, kita sendiri harus tahu ilmunya, kemudian kita memberitahu keluarga, gitu. Ya, para jamaah sekalian. Berikutnya, para jamaah sekalian, yang kelima, ya, akidah mengajarkan tawakal dan ridho dalam muamalah. Akidah mengajarkan kita tawakal dan ridho dalam muamalah. Ya. Keyakinan kepada Allah membuat seorang muslim berserah diri atas hasil usahanya, sembari tetap bekerja keras dan menjalankan usaha sesuai syariat. Jadi keyakinan kepada Allah membuat seorang muslim berserah diri atas hasil usahanya, sembari tetap bekerja keras dan menjalankan usaha sesuai syariat. Darinya surat At-Talaq ayat 3, ya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Jadi implikasi dalam muamalah ekonomi artinya seorang muslim harus berusaha dengan maksimal tetap berserah diri kepada Allah atas hasil akhirnya, tanpa kecurangan atau keserakahan, ya, tanpa kecurangan atau keserakahan. Jadi ada 4 hal ya para jemaah sekalian, kunci kesuksesan, yaitu apa? Usaha maksimal, doa maksimal, tawakal maksimal, dan takwa maksimal. Ya. Jadi kenapa dikatakan maksimal? Karena kalau nggak maksimal, ya berarti jangan buru-buru mengatakan ini, ya semuanya saya ini takdir Allah begitu saja. Ya betul takdir, tapi kalau usaha kita tidak maksimal,
Ya kita tidak boleh langsung menyalahkan seperti itu. Apa bukti usaha maksimal? Nabi SAW itu di perang Badar jumlah kaum muslimin sepertiga dari jumlah non muslim kala itu. Insya Allah ya, itu harusnya idealnya kan satu-satu lah ya, satu orang lawan satu lah. Tapi ini satu orang lawan 3, berarti usaha maksimal lah. Ya, sesuatu yang sebenarnya tidak logis tapi diusahakan. Maka dikatakan usaha maksimal. Sama juga dalam bekerja, dalam berusaha. Nanti juga para jamaah sekalian, hubungan dengan anak-anak kita nanti. Kalau di Indonesia susah mendapatkan pekerjaan, apakah boleh bekerja di negara-negara yang kaum muslimnya minoritas misalnya? Ya, maaf nih para jamaah sekalian. Misalnya di Jepang, yang mereka itu usia produktifnya sudah sedikit, ya sampai sekarang usia 50 ke atas itu masih ada yang bekerja karena nggak ada lagi yang ya support gitu, tenaga kerjanya kurang. Akhirnya apa? Mendatangkan orang dari sana. Boleh nggak orang bisa kerja di sana? Ya, atau di Australia. Ya, saya ada teman dari pesantren, kami dari pesantren. Ya, dia dari pesantren langsung pergi ke Australia, ya, bekerja di sana. Jadi tukang jaga di penyembelihan halal. Kemudian untuk mengisi waktu dia jadi driver online, gitu. Dan banyak ini negara-negara yang masuk ke Qatar, ke Kuwait, ke Arab Saudi kan lebih mudah hukumnya. Tapi apakah boleh sebagai seorang muslim bekerja di negara-negara yang minoritas seperti itu? Maka jawabannya bagaimana para jamaah sekalian? Bulat atau tidak kira-kira? Bulat saja. Ya, jaga diri. Ya, jadi di sini kami akan bacakan ya para jamaah sekalian syaratnya gitu ya. Yang pertama, kalau orang mau bekerja di sana, boleh saja, ya, dengan catatan dia mampu menunjukkan agamanya, ya. Dia tidak perlu untuk menyembunyikan dirinya sebagai seorang muslim, ya. Kemudian yang berikutnya, dia punya kematangan yang berpikir, ya, dan kematangan ilmu, ya, kematangan berpikir dan kematangan ilmu sehingga dia bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Dia bisa membedakan antara orang soleh dan orang toleh, orang yang baik, ya. Kemudian dia punya ilmu yang bisa menolak syubhat, ya. Kemudian dia punya iman yang cukup untuk bisa menolak syahwat. Kemudian nanti kami ulang ya Pak Ustaz. Kemudian dia punya, memang dia tidak ada kesempatan untuk bekerja di negara Islam. Ya. Kemudian dia tinggal di sana hanya saat perlu saja. Maksudnya kalau sudah modalnya cukup mengumpulkan harta dari negara tersebut, dia bangun usaha di Indonesia. Jadi nggak sedikit ya pada masyarakat itu. Nggak sedikit. Kami akan ulang lagi ya pada masyarakat. Ya. Yang pertama, dia mampu untuk menampakkan agamanya. Yang kedua, dia punya kematangan pikiran, dan dengan itu dia bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat, orang yang soleh
dan orang yang toleh atau baik. Kemudian berikutnya dia punya ilmu agama, maksudnya bukan ilmu biasa, ilmu agama yang dengannya dia bisa menolak syubhat. Kemudian dia juga punya iman, ya, yang untuk yang iman, dan dengan begitu dia bisa menolak syahwat. Ya, dia punya iman, dengan begitu dia bisa menolak syahwat. Kemudian berikutnya adalah dia tidak mendapati kesempatan kerja di negeri muslimin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia tinggal di sana sesuai keperluannya saja. Ya. Kenapa kita perlu bahas ini para jamaah sekalian? Karena ada gerakan pergi ke luar negeri, ya, karena di Indonesia tidak ada harapan lagi, ya. Ya, orang-orang bahkan sampai rela untuk mengganti nationality, ya, warga negaranya. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi ini beda maksudnya kalau sebagai dai, ya pada masalah. Kalau dia sebagai dai, dia kan orang bekerja umum, ya, orang umum yang bekerja. Kalau sebagai dai, ya orang yang berdakwah itu bagus kalau dia pergi ke negara-negara kafir, ya, negara-negara yang minoritas untuk apa? Menyebarkan Islam. Ya, ya alhamdulillahnya di negara-negara yang minoritas kaum muslimin itu ada komunitas orang muslim gitu ya di negara-negara tersebut. Ya, kalau di Jepang dan yang jangan sampai Jepang itu hanya terkenal dengan jametnya, orang-orang jamet yang di media sosial bangga dengan hal-hal yang nyeleneh dan aneh gitu ya. Ya. Harusnya kami juga punya kenalan jemaah sekalian, dia suami istri ya, dulu ketemunya di Jepang gitu ya, tetap baik agamanya, mereka jaga ya sampai akhirnya kembali ke Indonesia. Ya ini karena mereka memang bukan dakwah, mereka bekerja gitu. Kalau dai, masya Allah gitu, sangat dibutuhkan di sana gitu ya. Maksudnya kalau memang bisa tinggal di luar terusnya, maka masya Allah gitu ya, untuk terus menyebarkan agama Islam. Ya. Jadi kenapa orang berbondong-bondong ada gerakan atau tag untuk apa? Ya di luar negeri, bahkan sampai mengganti keluarga negara, karena nggak ada harapan di Indonesia. Ini bagi menurut mereka ya, pada mas kalian ya, bayangkan mau bikin UMKM di Indonesia, ya, dan sejak membuka toko sudah ada preman, gitu ya. Jadi baru mau bangun, ya, baru bersihkan tanah, mau bangun toko, itu sudah ada jatah preman. Kemudian ada ormas datang minta jatah, ya. Kalau sudah berdiri, ya, nanti ada pajak daerah, ya. Itu belum yang yang tinggi, yang besar, baru kecil-kecilan. Nanti ada pajak apa lagi? Pajak negara, daerah lagi. Ya, bahkan kita di media sosial, warung nggak laku aja datangin orang pajak gitu ya. Ya. Maka ini orang tuh putusnya begitu kalau jamaah sekalian. Kalau nggak buka usaha, dia nggak ngajarin entrepreneur, dia bekerja harus ada orang dalam. Ya, sehebat apapun dia, kalau nggak ada orang dalam, susah gitu ya. Yang layak maksudnya, yang untuk posisi yang layak gitu. Bahkan kalau usia 25 udah sulit, apalagi lebih dari itu. Ya. Maka yang mudah di luar negeri pun lebih mudah. Ya. Di Jepang mudah, sebagian orang ya. Di Korea tinggal bahasanya saja, ya. Dan lain-lain. Ini kita bicara yang laki-laki, pada maksudnya bukan perempuan ya. Kalau perempuan tentu tidak demikian ya. Karena sekali lagi yang bekerja laki-laki. Kalau perempuan sendirian ya, pergi ke negara-negara tersebut, maka dikhawatirkan jadi masalah gitu ya. Kenapa? Ya karena di pertama posisinya lemah, yang kedua
ya dia di tempat kerjanya tidak ada jaminan gitu. Ya. Kita ada TKW itu Hongkong dan yang lainnya, ini kan kasihan gitu ya, menjadi asal agent dan yang lainnya begitu. Nah kembali ke masalah kita pada yang sekalian, jadi orang-orang pintar di Indonesia pergi ke luar negeri dan lebih mengutamakan luar negeri daripada nasionalisme. Ya memang kita sekarang nasionalisme itu buat siapa? Nasionalisme itu buat rakyat, pejabat, sebagai pejabat yang semuanya. Itu nasionalismenya hanya saat 17 Agustus saja. Ya, rakyat mah Masya Allah gitu ya. Ya, tapi sebagai pejabat tidak demikian. Makanya ya adanya korupsi dan yang lain. Kalau orang itu nasionalismenya tinggi, katakan dia tak beragama, dia nggak korupsi. Tapi faktanya tidak demikian. Gitu ya, sekali. Baik. Nah, para jemaah sekalian, assalamualaikum. Kembali ke bahasan kita sedikit lagi ya. Atau ada pertanyaan sebenarnya dengan para jemaah sekalian? Baik. Ada pertanyaan ya? Lanjutkan kalau ada pertanyaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ya pada jemaah sekalian, assalamualaikum. Agama Islam itu ya, sasaran hukum agama Islam itu ada 3 hal. Ya, sasaran hukum agama Islam itu ada 3 hal. Yaitu yang pertama, penyucian jiwa agar setiap muslim itu bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Jadi penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Jadi yang pertama sasarannya ya. Jadi jiwa semua muslim itu dibersihkan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan. Itu tujuannya. Ya. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Ini sasaran hukum Islam yang kedua adalah tegaknya keadilan dalam masyarakat. Ya. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Tegaknya keadilan dalam masyarakat maksudnya adalah keadaan yang dimaksud adalah mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Yang ketiga, tercapainya maslahah. Nah ini banyak nih, ada 5 ya. Tercapainya maslahah. Masalah itu kebaikan. Ini atau kita sebut maqasid syariah. Mungkin terkenal dan begitu. Apa itu maslahah? Ini ada A, B, C, D, E ya. Yang A, selamatnya agama. Yang A, selamatnya agama. Yang B, selamatnya jiwa. Yang B, selamatnya jiwa. Yang C, selamatnya akal. Yang C, selamatnya akal. Yang D, selamatnya keluarga dan keturunan. Selamatnya keluarga dan keturunan. Yang E, selamatnya harta benda. Yang E, selamatnya harta benda. Kemudian lagi yang A, selamatnya agama. Yang B, selamatnya jiwa. Yang C, selamatnya akal. Yang D, selamatnya keluarga dan keturunan. Yang E, selamatnya harta benda. Nah kita akan terangkan ya bersama sekalian. Ya, terangkan sedikit. Nanti kalau ada pertanyaan silakan potong bawah ya. Selamatnya agama. Nah, tujuan syariat itu untuk menyelamatkan agama. Makanya ada syariat jihad. Jihad itu, ya, jihad itu pada jamaah sekalian. Sebagian ulama mengatakan, ketika kita tidak boleh berdakwah di suatu, alasan Nabi kenapa kok mengadakan jihad itu? Memang Islam itu mau menjadi emperor, kerajaan, penguasa, tujuan utama seperti itu? Sebenarnya tidak. Ya pada masa sebenarnya begitu. Yang utama adalah ketika dakwah Islam itu dihalang-halangi
maka di sini perlu jihad ya untuk menghilangkan penghalang tersebut. Ya, kalau zaman dulu kan zaman Nabi kan dihalang-halangi terus, mau ke orang musyrik di Mekah dihalangi, mau ke wilayah Persia dihalangi, mau wilayah Romawi dihalangi. Maka satu persatu ditaklukkan untuk apa? Supaya dakwah itu tidak dilarang, dihalangi, ya, dihalangi. Kemudian itu hukum Islam bisa, atau katakan nama yang mau nama apapun, tapi orang itu bisa mempraktekkan agamanya tanpa ada tekanan dari otoritas. Itu. Sekali lagi, zaman dulu beda zaman sekarang. Ya, tapi zaman dulu kan, ya orang itu terang-terangan nggak suka Islam maka dilarang Islam gitu ya. Itu ya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang mungkin orang bebas melaksanakan agama, tapi di negara tertentu memang nggak boleh. Ya. Tapi jihad itu pun perlu perhitungan, bukan asal menyerang gitu ya, para jamaah sekalian. Asal perhitungan kira-kira potensinya ini menang atau banyak korban kaum muslimin. Ya. Bahkan kalau seseorang itu pemimpinnya adalah pemimpin yang lalim, ya, itu tidak boleh para pemuka agama, para pemuka masyarakat langsung mengarahkan masyarakat untuk melawan, ya. Karena apa? Karena yang terjadi adalah membunuh diri mereka sendiri. Memang Nabi mengatakan bagaimana dalam satu hadis, ya, taat dan ikuti gitu ya. Kecuali kalau pemimpin apa? Kufran bawah. Engkau melihat pada pemimpin itu ada kekafiran yang nyata, ya, yang engkau akan dapati bukti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembali masalah kita. Jadi tujuan syariat itu menjadikan penyucian jiwa ya. Pertama, jadi muslim itu nanti seperti lebah gitu ya, jadi kebaikan bagi semua gitu ya. Kemudian keadilan dalam masyarakat. Ya kalau kita adil, ya sama seperti ini, sama dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi adil ini apa? Ya kalau kita ke pengadilan aman. Tapi kalau kata Prof. Mahfud, ya jangan sampai deh berurusan dengan hukum, ya, dalam masuk lingkaran polisi. Jadi kata Prof. Mahfud ya, nukil ya, jaksa dan hakim, karena susah untuk mendapatkan apa? Keadilan. Ya, negara kafir, kalau keadilan itu ditegakkan di sana maka dia akan kokoh pemerintahannya. Tapi kalau negara muslim, ya, keadilan tidak ditegakkan maka tinggal menunggu waktu saja. Ya, makanya kan ada politik, hukum, sosial, ekonomi. Ya, kalau jangan sampai semuanya dipolitisasi sebenarnya begitu ya. Anjuran kami. Hukum pun dipolitisasi, sosial dipolitisasi, pendidikan dipolitisasi, itu tidak ideal sama sekali, tidak benar ya. Ya. Jadi ini nomor 2 ya, Islam itu ingin keadilan. Makanya Nabi mengatakan bagaimana seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan potong tangannya. Jadi nggak ada kelebihan keturunan Nabi dibanding yang bukan keturunan Nabi. Ya, kalau saya melihat ceramah itu ada yang mengaku keturunan Nabi dan mereka dan dia mengolok-olok, itu pesek, itu begini, mengejek-ngejek, mengolok-olok dan mengejek. Ya, jadi sebenarnya nggak ada, ya, nggak ada kelebihan keturunan Nabi dibanding yang bukan keturunan Nabi kalau misalnya mereka berbuat menyalahi hukum. Ya. Ya. Kemudian berikutnya yang tadi ya, masalah 5 ini ABCD, keyakinan agama, selamatkan jiwa. Jadi syariat itu menjaga, tujuannya menjaga selamatnya jiwa. Maka kalau para jamaah ditodong oleh preman, ya, antara dua kemungkinan. Kalau saya serahkan uang
kecil. Ya, kalau saya menang, kalau dikelilingi nih preman, ya. Jadi dia udah pegang pisau, gitu ya. Ada kemungkinan saya melawan bisa, mungkin gitu ya. Para jawab pernah belajar bela diri. Tapi kemungkinan kecil menang, kemungkinan besar ditusuk dan meninggal. Makanya kita kasih imam, karena syariat itu ya menjaga jiwa, gitu ya. Jadi lebih utama dibandingkan harta. Bukan, memang kita nggak boleh ngasih gitu ya. Ya, termasuk juga para pengamen yang bersiap-siap dengan pisaunya. Gitu. Ngasih pengamen, yang musik itu nggak boleh, gitu kan? Karena penafsiran kita bahwa musik itu bermasalah gitu ya. Tapi apa? Kalau dia tusuk, kalau kita takut, tapi kita faktual melihat itu. Yang berikutnya yang ketiga keselamatan akal, selamatnya akal, ABCD ya, ABC. Makanya kan dalam Islam dilarang khamar dan segala hal yang memabukkan. Kenapa? Itu akan menghilangkan akal. Kalau misalnya ada buah pala atau buah yang lain yang bikin mabuk dan hilang akal, ya nggak boleh konsumsi juga pada zaman sekalian. Kecubung, saya nggak tahu kayak gimana kecubung itu, tapi kata orang tadi saya nggak tahu juga. Mau kecubung, ya, atau ngelem. Saya juga lem yang mana juga apa, ya. Katanya bisa mabuk, bisa hilang akal. Maka itu hukumnya apa? Haram. Saya lihat peristiwa saja di Jakarta, anak pengamen kalau nggak salah saling bunuh gara-gara rebutan lem. Aibon. Saya nggak tahu kayak gimana tuh. Kamu bisa mabuk atau gimana? Dihirup. Nah, saya dengar juga bahkan bensin sebagai orang suka bensin dibuka. Ya, itu semua haram. Kenapa? Karena Islam itu datang untuk apa? Menjaga akal, gitu ya, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya menjaga keluarga dan keturunan. Nah, keturunan makanya diharamkan zina. Tujuannya apa, teman-teman sekalian? Supaya nasab itu jelas. Ya. Tapi ingat, nasab bukan DNA ya, belum tentu DNA saya katakan. Kalau kita DNA di semua orang nih, bisa jadi maaf saja, ya. Bisa jadi seorang anak itu bukan, ya bisa minim kecil ya, mungkin ada. Ya. Terutama di masa sekarang ketika pergaulan itu bebas, gitu ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada orang yang sudah pacaran, perempuan sudah pacaran, kemudian ternyata dijodohkan oleh dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang bukan pacarnya. Ya, ada istilah jatah mantan. Jadi sebelum menikah itu dia hubungan naudzubillah min dzalik. Ya, makanya bahaya. Itu akhirnya nasib menjelaskan. Tapi kalau misalnya dalam Islam, kalau seseorang itu hukum asalnya seorang yang bersuami kemudian istrinya itu katakan berselingkuh dan sebenarnya hamil itu dari selingkuhannya. Kalau suami tidak mengingkari, ya nasabnya itu diarahkan ke suami tersebut, gitu ya. Gitu. Dan atau suaminya nggak tahu katakan sampai akhir hayat, ya tetap ada masalah mau menikahkan atau wali ada masalah gitu ya. Karena bukan DNA-nya jadikan, tapi apa? Nabi mengatakan al-walad bil firash wal 'ahd bil hajar. Anak itu adalah dimiliki oleh pemilik ranjang, dan balas zina itu dia tidak mendapatkan apa-apa, gitu ya. Ya itu kan zaman dulu musim anak itu berharga. Zaman sekarang orang dikasih anak jadi buang, ya itu masalahnya. Tapi sekali lagi nasab itu hukum asalnya adalah kalau orang itu mengakui nasabnya, seorang suami mengakui anak itu, ya sudah gitu ya. Masyarakat tidak perlu ribut. Tapi kalau suami sendiri ragu, ada istilah namanya li'an itu mula'anah ya. Jadi saling melaknat antara suami dan istri. Ya. Ini ada kisah nyata teman-teman sekalian.
bekerja. Udah habis ya Pak di waktunya? Masih ada? Saya kasih kisah nyata. Seorang laki-laki itu pergi sering bekerja di luar, ya, dan dia sering dengar sama dari tetangganya bahwasanya ada orang itu yang mengunjungi istrinya. Ya kalau dia saat pergi gitu ya, laki-laki mengunjungi istrinya saat si suami pergi, ada nggak tahu ya, gitu. Tapi akhirnya adalah nggak dipikirkan sama dia. Sampai bertahun-tahun, ya dia punya anak yang perempuan. Bertahun-tahun, waktunya anak perempuan dia menikah. Mas kalian, dia mendengar pengajian bahwasanya ya kalau seorang anak itu bukan darah dagingnya, seorang laki ayah seorang suami tidak bisa menikahkannya jadi wali. Maka dia pun ngomong ke dokter, dok saya mau tes DNA, karena saya dulu senang mendengar dari tetangga-tetangga saya kalau saya pergi dinas keluar itu istri saya didatangi tamu laki-laki. Istri udah meninggal, ya istri udah meninggal. Jadi bapaknya ngomong ke suami ngomong ke putri, nah ini tidak akan berubah hubungan kita, nah, tapi bapak mendengar bahwasanya kalau bukan ayahnya seorang laki-laki yang belum menikahkan, ya. Maka tes DNA pun dilakukan, dan akhirnya terbukti bahwasanya anak perempuan itu bukan anak dia, gitu, bukan anak dia. Ya, akhirnya apa? Dia dinikahkan oleh wali hakim. Tapi intinya sebenarnya, pada sekalian, ini semua kembali kepada keyakinan gitu ya. Ya, itu juga menjadi hal yang menjadi terutama zaman sekarang ya, harus dijaga gitu ya. Ya, ketika pacaran itu dianggap hal yang normal. Ya bahkan kalau suami kerja, istri kerja di tempat yang ya kita lihat ya, di tempat kerja itu perempuan laki-laki ya mau sama-sama berkeluarga itu biasa saja gitu, dan ini menjadi pintu masalah. Makanya Islam melarang ikhtilat dan khalwat seperti itu. Kami sarankan sekali lagi ya, kalau memang berkecukupan suami maka cukup suami gitu ya bekerja. Istri kalau mau bekerja silahkan, tapi yang sifatnya di rumah atau memang khusus wanita saja gitu ya. Di rumah bisa jual online dan yang lainnya gitu ya. Ya. Kalau bercampur baur di perkantoran, wah ini sudah seakan-akan dunia itu isinya perselingkuhan aja. Gitu ya, alhamdulillah. Jadi intinya adalah Islam itu menjaga selamatnya keseluruhan keluarga dan keturunan. Dan kita nggak boleh menuduh orang yang berzina pada masanya. Ya. Karena kalau menuduh orang berzina itu butuh apa? 4 saksi yang semuanya melihat dengan mata kepala, gitu ya. Bahaya. Kalau nggak terpenuhi bisa bahaya buat kita yang menuduh. Yang terakhir, selamatnya harta benda. Ya, selamatnya harta benda termasuk tujuan syariat. Ya, maka Nabi mengatakan, ya, bagaimana ketika dalam hadis wahai Rasul, bagaimana pandangan kalau ada orang mau mengambil hartaku, jangan kau berikan. Kalau dia memerangiku, ya lawanlah. Kalau saya mati gimana? Ya kau syahid. Ya, tadi muslim kok bertentangan dengan sebelumnya, enggak. Jadi ini opsional sifatnya. Ya kalau datang perampok ke rumah, ya datang perampok ke rumah untuk bilang ya, kita mau kita kira kita bisa melawan, ternyata tidak, sampai dia membawa pistol dan tiba-tiba nggak tahu kita, sudah sampai seseorang itu ketika mempertahankan hartanya akhirnya ditembak dan meninggal, maka Nabi mengatakan dia syahid, gitu, ya dia syahid. Tapi apa, sekali lagi kalau seseorang mau menyerahkan, ya kalau dia tahu itu bermasalah karena yang bawa senjata yang lain, ya itu nggak ada masalah juga gitu ya. Semoga Allah ganti. Makanya kan kalau
kita perhatikan. Ada pertanyaan pada masalah saya tutup dengan closing nanti. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik, muamalah kaitannya dengan akhirat. Kezaliman seorang hamba kepada orang lain, maka di akhirat itu akan harus dibayar. Bahkan saya bentukkan adanya orang yang bangkrut. Apa? Bangkrut. Orang yang bangkrut. Oh ya, muflis. Itu sejauh mana apakah satu dosa itu, satu kezaliman seorang pada orang lain sampai harus bayar dengan pahala sholat, pahala puasa? Apakah memang harus apakah harus betul-betul beres di dunia, ataukah pada saat itu tidak beres di dunia Allah bisa intervensi dengan membela atau memberikan pertolongan kepada orang yang urusannya di dunia itu belum beres. Karena di sana tidak bisa dibayar, harus dibayar dengan amal soleh. Iya, jadi ini hadis muflis ya. Hadis muflis itu Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna man muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu bina man la dirham wa la mata. Orang muflis, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Nabi menyampaikan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin ya'ti wa qad syatama hada wa qad hada wa akhadha mala hada. Orang bangkrut nanti ya di kalangan umat adalah orang yang datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Namun sisi lain kata Nabi, dia telah mencela orang ini, menuduh orang ini berzina, memukul orang ini, mengambil harta orang ini. Ya, maka hukumannya apa? Kata Nabi SAW, diambillah pahala dari orang yang bawa pahala zakat, pahala puasa tersebut diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau nanti ternyata belum selesai, ya pahalanya nggak cukup untuk bayar, maka dosa dari orang yang dizalimi akan ditimpakan ke orang yang zalim itu. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya muslim? Ya begitu, Nabi menjelaskan begitu. Nah, kalau sudah terlanjur gimana muslim di dunia? Tapi masih hidup nih orangnya, misalnya saya zalim kepada fulan. Saya bisnis sama dia. Saya investor pulang, investor saya pelaku usaha. Saya itu ternyata nyambang atau nyambang aja mas sekalian. Ya, harusnya saya fokus kepada harta dia yang dititipkan, saya gunakan untuk usaha maksimal. Tapi saya serakah, saya nyambang juga dengan bisnis yang lain supaya apa? Hasilnya lebih banyak. Akhirnya karena saya nggak fokus ke satu bisnis yang pertama ini, rugi. Nah sebenarnya kan ini kesalahan saya selaku pelaku usaha mudorib misalnya gitu ya. Kesalahan saya. Dan saya kalau kerugian karena kesalahan mudorib, kesengajaan apa, saya harus ganti. Tapi saya ngomong, bisnis sudah memang susah karena serbuan Cina, produk Cina yang murah. Padahal sebenarnya produk saya itu masih mungkin maju, tapi gara-gara saya nggak fokus akhirnya, dan orang nggak tahu kan, investor ya udah. Kalau seperti ini pada mas sekalian ya, masuk dari hadis Nabi itu, ya, masuk dari hadis Nabi itu. Tapi kalau misalnya saya utang ke orang, gitu ya, utang ke orang, kemudian niat bayar, tapi saya di PH kan lebih dari, dan kemudian saya nggak mau bayar, maka semoga saja itu akan diberikan lebih-lebih Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengatakan man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu. Barang siapa mengambil harta orang lain, dia ingin menunaikannya, maka Allah akan yang menunaikannya. Dan barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat untuk merusaknya, maka Allah akan rusak, gitu. Jadi kalau orang punya niat baik di dunia tapi tidak kesampaian, maka semoga saja Allah akan
dia udah bertobat gitu ya. Tapi dia mau bayar nggak bisa. Ya. Tobat itu gimana? Tobat itu macam kata Ibnu Katsir. Tobat itu stop sekarang, menyesali masa lalu, berazam untuk kembali di masa depan. Ya, dan kalau berhubungan dengan manusia, ya dia harus ya diminta keikhlasan, gitu kan? Yang jadi masalah adalah niat nanti tobatnya nanti usia 60. Nah, berarti bukan tobat ini, bukan tobat, gitu ya. Jadi ya kalau ada niat baik dari orang tapi tidak tersampaian, ya sampai akhir hayat, maka insya Allah ya Allah akan bantu gitu ya. Tapi kalau memang dia niatnya buruk sampai mati nggak tobat, gitu ya, sampai mati nggak tobat dan nggak ada usaha untuk memperbaiki keadaan, ya tadi yang terjadi sampai dengan Rasulullah, gitu ya, dia akan memikul dosa dari orang yang dia dolimi. Cuma gini, apakah dia bisa masuk surga? Ya potensi masuk surga masih bisa selama masih ada iman, gitu ya, masih bisa meskipun mungkin terlambat. Karena tadi itu dibersihkan dulu dosa saya di neraka, kemudian baru dia masuk surga, begitu. Baik, ada yang lain? Bagaimana? Masya Allah. Mana jadi cukup atau cukup ya? Udah pada ngantuk kasihan. Ya, baik. Para jamaah sekalian, assalamualaikum. Jadi agama Islam adalah akidah, akhlak, muamalah. Ya, jadi agama Islam bukan hanya akidah saja, bukan hanya akhlak saja, tapi ada muamalah. Kadang-kadang orang travel menyuruh ustaz untuk menghibur jamaah kalau fasilitas yang diberikan travel nggak sesuai deskripsi yang disampaikan di awal. Nah itu kan nggak benar, ya. Berarti Islam hanya akidah saja, travelnya travel Islami misalnya, tapi apa? Curang kepada konsumen, ya, jamaah. Kemudian ustadznya disuruh mengatakan ini adalah ujian, cobaan, sabar, ya. Ya, kalau kecuali di awal sebutkan bahwasanya ini contoh saya sebelumnya, karena apa? Ini tidak sedikit gitu. Kalau di awal sampaikan bahwasanya ini perkiraan hotel ini, kemudian ya kalau bisa ya, kalau enggak maka tolong bersabar, itu biasanya beda dengan deskripsi di awal. Ya. Jadi intinya pada maksudnya jangan kita bisa-bisakan antara akhlak yang bisa-bisakan dengan akidah, yang bisa-bisakan dengan muamalah. Semuanya itu perlu. Dan semoga pada jamaah sekalian azzamualaikum diberikan rezeki yang baik dan barokah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan perbaikan kepada negara kita. Allah memberikan pembimbing yang baik untuk Bapak Presiden sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat, termasuk dalam masalah pajak dan yang lain-lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menolong saudara kita di Palestina dan tempat-tempat yang lain terkait dolimi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada para jamaah sekalian, kemudian keluarga yang sakit, dan semoga Allah berkenan untuk memberikan kesembuhan juga. Apabila ada keluarga yang telah meninggal dunia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan beliau nikmat kubur dan Allah jawabkan pada kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan keluarga kita yang telah meninggal di surga Allah kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan kubur dan akhirat kelak. Jazakallahu khairan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.